ternyata bukan PSI aja, PAN juga merasakan semprotan dari PDIP padahal satu koalisi di pemerintahan hari ini ya. Lalu siapa yang akan jadi calon presidennya? Ada Ridwan Kamil ya teman-teman. Artinya peluang Ganjar Pranowo dimajukan oleh P3, PAN, dan Golkar ini sangat terbuka luas. Apalagi kalau misalkan PDIP ini nggak mendukung Ganjar, ini kesalahan fatal. Banyak partai sehingga yang bersimpati kepada Ganjar Pranowo yang tidak mendapatkan respon dari Megawati. Ini sama kisahnya seperti Jokowi pada waktu itu mencalonkan presiden untuk pertama kali 2014. Respon dari PDIP itu menyindir PSI yang mencalonkan kader partai lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube dan selamat datang di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Balik lagi di konten politik karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan, dan kali ini ada berita soal Ganjar Pranowo yang sepertinya akan bergabung dengan KIB. Nah, kita akan lihat beritanya karena sudah banyak di media online tentang Ganjar Pranowo yang akan bergabung dengan KIB. Kita langsung ke beritanya. Nah, teman-teman, pertama ada dari kompas.com di sini dengan judul Pilpres 2024. PDIP diprediksi berkoalisi dengan KIB usung Ganjar Pranowo. Kita baca terlebih dahulu, teman-teman. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi memprediksi pemilu presiden 2024 bakal diramaikan oleh 3 poros politik. Salah satunya PDIP yang diperkirakan berkongsi dengan Koalisi Indonesia Bersatu besutan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Saya yakin KIB akhirnya bersatu dengan PDIP, kata Ari kepada Kompas. Nah, sesuai dengan prediksi sebetulnya, kalau kita lihat PDIP itu walaupun sudah mempunyai tiket 20% untuk presidensial thresholdnya dan mampu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, tapi banyak pengamat dan politisi ini melihat bahwa PDIP itu tidak mungkin untuk mencalonkan satu pasangan di pemilihan Pilpres nanti. Kemungkinan mereka juga pasti akan koalisi. Nah, pertanyaannya, koalisinya dengan siapa? Selanjutnya, soal wacana Ganjar Pranowo ini diisukan akan bergabung dengan KIB ini dimulai oleh Partai Amanat Nasional, di mana PAN sudah berstatement di media bahwa dia mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan calon wakil presidennya yaitu Erick Thohir yang sekarang jadi ketua PSSI. Nah, PAN itu menilai bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini layak menjadi presiden selanjutnya dan wakil presiden selanjutnya menurut Zulkifli Hasan. Dan kalau kita lihat berarti kan narasi PAN juga untuk mencalonkan Zulkifli Hasan sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden ini sudah gugur ya. Berarti tidak ada harapan lagi untuk PAN mencalonkan Zulkifli Hasan karena sudah ada statement seperti itu. Itu sudah meruntuhkan lah narasi Zulkifli Hasan akan mencalonkan. Selanjutnya, menurut Ari di sini di dalam beritanya, selain PDIP dan KIB, poros lain yang mungkin meramaikan Pilpres 2024 yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya kerjasama dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, di mana pak calonnya sudah ada ya, Prabowo dan Caimin. Tapi kalau kita lihat-lihat Khofifah Indar Parawansa juga kayaknya ada ketertarikan untuk menjadi wakil presidennya Prabowo. Tapi apakah Caiminnya mau rela, apakah tidak, kan itu pertanyaannya. Karena Caimin sudah lama banget itu digadang-gadang ingin jadi presiden dan ataupun wakil presiden. Bahkan kalau misalkan wacana soal
Khofifah ini tidak dinaikkan di KKIR, Gerindra dan PKB, ini ada kemungkinan Khofifah juga akan dinaikkan lewat PKS ya, berpasangan dengan Anies Baswedan. Karena kalau kita lihat dari berita-beritanya nih teman-teman, belakangan ini marak sekali PKS bilang bahwa siapapun calon wakil presidennya, PKS itu selalu siap bahkan membuka peluang calon wakil presidennya itu di luar koalisi perubahan. Ini menyambut apa yang disampaikan oleh Nasdem bahwa untuk mencalonkan Khofifah Indar Parawansa menjadi wakil presidennya Anies Baswedan, karena ini untuk meraup suara perempuan, suara NU sebetulnya ya, karena ya Khofifah sekarang kan jadi ketua Patayat kalau nggak salah ya. Selanjutnya soal Ganjar Pranowo di PDIP ini, kalau kita berandai-andai Ganjar Pranowo mencalonkan presiden didukung oleh PDIP dan KIB, lalu siapa yang akan menjadi wakil presidennya? Karena udah jelas P3 dan PAN itu mendukung Ganjar Pranowo dan PDIP mendukung Ganjar Pranowo, sehingga ada satu partai yang belum menyatakan sikap, yaitu Golkar. Golkar sikapnya sampai hari ini yaitu mendukung Erlangga Hartarto, ketumnya itu menjadi calon presiden ataupun wakil presiden. Nah, sehingga ini membuka peluang menurut saya untuk dijadikan sebagai wakil presiden. Tapi kalau kita lihat Erlangga ini kayaknya agak-agaknya kurang mau kalau misalkan jadi calon wakil presiden. Lalu siapa yang akan jadi calon presidennya? Ada Ridwan Kamil ya teman-teman. Ada Ridwan Kamil yang baru saja masuk ke Golkar dan itu menjadi salah satu opsi menjadi pasangan Ganjar Pranowo. Karena apa? Menurut survei, di beberapa survei untuk kategori calon wakil presiden itu Ridwan Kamil berada di posisi paling atas terus ya. Jadi tidak menutup kemungkinan Ganjar Pranowo ini akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Kita akan lihat nantilah ya. Nah, P3 ungkap kedekatan dengan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Ini Ahmad Baidowi mengungkapkan kedekatan partainya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dia menyebut ayah Erick Thohir, Teddy Thohir, dulunya merupakan simpatisan P3. Melanjutkan, Erick telah mengaku di hadapan kader P3 bahwa dirinya bersama sang ayah memilih P3 pada pemilu sebelumnya katanya. Oh ya. Adapun Ganjar, kata Awi, mertuanya adalah tokoh P3. Dia menyebut kakak ipar Ganjar merupakan anggota DPRD dari partai berlambang Ka'bah ini. Oleh sebab itu, berbicara mengenai kedekatan, Awi menyebut partainya dekat dengan kedua tokoh tersebut. Luar biasa, artinya peluang Ganjar Pranowo dimajukan oleh P3, PAN, dan Golkar ini sangat terbuka luas. Apalagi kalau misalkan PDIP ini nggak mendukung Ganjar, ini kesalahan fatal. PAN usung Ganjar Erick, pengamat pandai baca suasana hati Jokowi. Jadi banyak pengamat yang melihat bahwa KIB ini adalah sekocinya Jokowi yang akan menaikkan Ganjar Pranowo. Jadi udah ketara ya sebelumnya bahwa Jokowi selalu mempromosikan Ganjar Pranowo, sehingga banyak yang menilai Ganjar Pranowo ini jagoannya Jokowi. Banyak partai sehingga yang bersimpati kepada Ganjar Pranowo yang tidak mendapatkan respon dari Megawati. Ini sama kisahnya seperti Jokowi pada waktu itu mencalonkan presiden untuk pertama kali 2014. Megawati itu sebetulnya tidak mau menaikkan Jokowi pada awal mulanya, sehingga beberapa gonjang-ganjing, lobby-lobby dan lain-lain, sehingga dia diyakinkan untuk mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden dari PDIP. Nah, ini sama kisahnya dengan hari ini. Mana ada sih sekarang Megawati mempromosikan Ganjar Pranowo, kan gak ada sampai hari ini. Nah, ini mirip kisahnya nih. Adi melihat sosok Ganjar Pranowo dan Erick Thohir dinilai oleh PAN sebagai bagian dari pemerintah Presiden Jokowi. Artinya dapat meneruskan program-program Jokowi yang sudah berjalan selama hampir 10 tahun terakhir. Jadi Adi menambahkan Erick Thohir nyaman dan kondusif dengan PAN.
Selain itu, Ketum PSSI itu memiliki pula visi ekonomi yang sama dengan PAN. Meski begitu, keputusan PAN tentu harus dirembuk lagi dengan Golkar dan P3 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Kita lihat nanti ya bagaimana progres hasil dari rembukan KIB. Karena sampai hari ini belum ada kumpulan ya KIB ya. Gandeng Ganjar, PAN ingin kembali berjaya di Jawa Tengah. Ini output yang ingin diraih oleh PAN. Karena udah lama kemarin itu nggak dapat suara di Jateng. PAN dukung Ganjar Pranowo, Julhas tersisih dari kandidat capres. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Efek dari Julhas ngomong soal ketertarikannya untuk mencalonkan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Tapi sungguh sayang, sebetulnya masih banyak beberapa orang yang tidak suka terhadap pemberitaan tersebut, wabil khusus di internal PDI-nya sendiri. PDIP harap Ganjar Pranowo tegak lurus partai, katanya petugas partai harus tegak lurus ya kepada PDIP. Saya juga berharap Mas Ganjar tegak lurus atas hal itu, siapapun nanti figur yang dipilih oleh Ibu Ketum katanya. Dan saya kira Mas Ganjar sangat paham atas hal itu. Ini kata Said ya, yakin Ganjar memahami posisinya sebagai petugas partai. Saya nggak kurang gimana gitu. Padahal harusnya senang-senang aja dicalonin. Sama aja kayak kemarin PSI yang mencalonkan Ganjar dan Mbak Yeni Wahid kalau nggak salah, atau Alisa ya. Saya lupa, tapi respon dari PDIP itu menyindir PSI yang mencalonkan kader partai lain. Diingatkan jangan serobot Ganjar Pranowo dari PDIP. Salahnya di mana kata PAN. Nah, ternyata bukan PSI aja, PAN juga merasakan semprotan dari PDIP padahal satu koalisi di pemerintahan hari ini ya. Inilah bibit-bibit kompetisi nanti di Pilpres 2024, akankah menjadi kompetisi yang seru, kita lihat saja nanti. Dan ditutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.